Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Trisno dalam kegiatan belajar dari rumah. Halo anak-anak, semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita akan belajar tentang teks prosedur, dan materi belajar untuk saat ini adalah pengertian, ciri, dan tujuan dari teks prosedur. Pada akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan mampu memahami pengertian, kemudian ciri umum, dan tujuan dari teks prosedur ya. Nah, tentu kalian sudah siap bukan? Baiklah anak-anak, kita segera mulai. Pada buku paket halaman 82, ini ada pengantar tentang perlunya kita belajar teks prosedur ya. Karena dalam keseharian kita sering menggunakan petunjuk atau panduan atau instruksi dalam membuat sesuatu, dalam menggunakan sesuatu, atau dalam melakukan suatu hal, sehingga kita perlu belajar teks prosedur agar apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu bisa terlaksana dengan baik dan benar. Selanjutnya silakan simak video berikut ini. Ya, tadi adalah penampilan teman-teman kalian dari SMP Dirgantara memainkan lagu Manuk Dadali dengan diiringi angklung ya, permainan angklung. Bagus bukan? Ya, tentu kalian juga bisa ya memainkan angklung. Ya, kalian mungkin juga pernah ya memainkan angklung bersama-sama dengan teman-teman kalian. Tentu itu menyenangkan. Nah, di halaman 83 ini ada sebuah teks tentang cara memainkan angklung. Teks ini terdiri dari pengantar. Ini disebutkan angklung itu merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Kemudian teks ini juga berisi panduan, petunjuk ya, terdiri dari 1, 2, 3. Kemudian di halaman 84 ada 4, 5, 6. Teks ini terdiri dari 6 panduan untuk memainkan angklung ya. Teks ini juga diakhiri dengan penutup, selamat berlatih untuk melestarikan budaya kita. Silakan kalian nanti baca ya petunjuk ini dengan lengkap. Kemudian teks kedua ini ada cara membuat obat tradisional insomnia. Teks ini juga diawali dengan pengantar. Apabila mengalami insomnia, tidak bisa tidur, nenek moyang kita memiliki resep tradisional untuk mengobatinya. Disebutkan juga pada teks kedua ini tentang bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian di halaman 85 ini disebutkan langkah-langkah cara membuat obat insomnia tadi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Nanti kalian baca ya. Nah, kemudian pada teks ketiga ini ada cara melakukan gerakan tari tortor. Ya, tari tortor ini merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Kemudian cara menarikannya ini mudah ya, cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Nah, seperti itu pengantarnya. Kemudian untuk melakukan gerakan tari tortor ini ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 petunjuk.
ya, nanti kalian baca juga. Kemudian ini juga diakhiri dengan penutup ya. Dengan belajar tarian ini kita belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Nah, begitu penutupnya. Ya, anak-anak, kita telah sekarang teks yang pertama tadi berisi panduan ya. Panduan untuk memainkan angklung dengan benar ya. Jadi dilihat dari tujuannya, maka teks ke-1 itu tujuannya adalah untuk memandu orang yang akan memainkan angklung dengan langkah yang urut. Memandu itu artinya memberi petunjuk cara memainkan angklung dengan benar ya. Kemudian teks kedua tadi tentu kalian bisa ya menyebutkan tujuannya. Nah, nanti kalian baca lebih dahulu teks kedua, kemudian kalian tuliskan di kertas nanti ya, tidak di buku paket ini, tapi tuliskan di kertas selembar tujuan dari teks kedua. Kemudian nanti kalian baca juga teks ketiga tadi ya. Kemudian nanti kalian tuliskan juga tujuan dari teks ketiga. Kemudian diskusikan bersamaan isi ketiga teks tersebut ya. Dari ketiga teks tersebut, kira-kira menurut kalian apa persamaannya anak-anak? Ya, kita jawab bersama ya. Ada beberapa persamaan dari ketiga teks tersebut, kita jawab bersama-sama. Persamaan dari ketiga teks tersebut adalah yang pertama, ketiga teks tersebut berisi panduan atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan menggunakan sesuatu. Kemudian ada persamaan yang lain dari ketiga teks tersebut ya. Nanti yang kedua kalian sebutkan sendiri ya. Ketiga teks tersebut juga berisi tentang apa ya menurut kalian, tentu kalian bisa nanti. Setelah kalian mencoba menjawab teks kedua tujuannya apa, kemudian teks ketiga tujuannya apa, dan menyebutkan persamaan dari ketiga teks tersebut, tentu nanti kalian akan bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang pengertian dari teks prosedur ya. Nah, nanti Bapak beri petunjuk. Nanti kalian siapkan kertas selembar, kemudian ditulis nama, tulis kelas, dan di bawahnya kalian tulis jawaban, begitu ya, tulis. Nah, untuk jawaban soal nomor 1, tadi kalian sudah melihat di buku paket ya, yaitu teks ke-1 itu dilihat dari tujuannya. Teks 1 tujuannya adalah memandu cara memainkan angklung dengan benar ya. Memberi petunjuk kepada orang untuk bagaimana cara memainkan angklung dengan urut dengan benar. Kemudian untuk nomor 2 tadi adalah teks kedua ya. Nanti kalian tuliskan tujuan dari teks kedua, kalian tulis sendiri. Kemudian nomor 3 nanti kalian juga tuliskan tujuan dari teks ketiga, tapi terlebih dulu nanti kalian baca ya, biar agar tidak salah. Nah, kemudian nomor 4 tadi kalian menuliskan persamaan antara ketiga teks tersebut. Salah satu persamaannya sudah kita buat tadi, yaitu bahwa ketiga teks tersebut berisi panduan atau petunjuk. Nah, kemudian kalian harus mencari satu persamaan lagi dari ketiga teks tersebut. Nanti kalian tuliskan sendiri ya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian. Kemudian untuk jawaban nomor 5 nanti kalian seperti yang Bapak minta tadi, kalian menuliskan pengertian dari teks prosedur ya, tentu kalian bisa. Jadi nanti untuk nomor 5 misalnya bisa diawali seperti ini. Teks prosedur ialah titik ya, nanti kalian uraikan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian. Bapak yakin kalian pasti bisa. Ya, demikianlah kegiatan pembelajaran untuk saat ini. Mudah-mudahan video ini membantu belajar kalian ya.
Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa pada kegiatan tatap muka di kelas nanti. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.